Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita dari satu jiwa yang sama. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan keadilan dan kasih sayang yang sejati. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki 100 ayat lebih dalam serial Hati yang Terjaga, dari surat Ali Imran yang membekaskan iman, kesabaran, dan kekuatan ruhani. Kini, kita memasuki lembaran baru. Episode 98, Amanah Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Terhadap Yang Lemah. Serial Jejak Keadilan. Surat An-Nisa, ayat 1-6. Sebuah surat yang menggugah kesadaran kita tentang amanah hidup kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Surat ini bukan hanya bicara tentang perempuan, tetapi tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, surat An-Nisa dibuka dengan seruan yang mengguncang jiwa. Bukan langsung pada hukum, bukan pula pada aturan, tapi pada akar terdalam dari kemanusiaan itu sendiri. Seolah Allah ingin berkata, sebelum kau bicara soal hak, pahamilah dulu dari mana kamu berasal. Sebelum kau menuntut keadilan, sadarlah bahwa kamu terhubung dengan sesama. Satu jiwa, satu napas, satu amanah besar, memanusiakan manusia. Dan dari sinilah semuanya bermula. Bismillahirrohmanirrohim. Surat An-Nisa, ayat 1. Allah mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Tak ada ras yang lebih unggul, tak ada suku yang lebih mulia. Kita berasal dari satu nafas yang ditiupkan ruh oleh Allah. Dari satu jiwa itu, tercipta pasangan, dan dari keduanya tersebar manusia yang banyak. Lalu Allah berwasiat, bertakwalah kepadaku. Dan setelah akar kemanusiaan ini ditegaskan, Allah mulai menyentuh sisi yang paling sering dilupakan dalam struktur keadilan manusia. Amanah atas hak-hak yang lemah. Berikut ayat 2. Allah memerintahkan untuk memberikan hak anak yatim, dan melarang memakan harta mereka secara zalim. Karena dalam sistem keadilan yang sehat, tak ada tempat bagi kerakusan terhadap yang tak berdaya. Anak yatim, yang tak bisa membela dirinya, diangkat martabatnya oleh Allah. Dari keadilan untuk yang lemah, Allah kemudian memberi panduan soal menjaga harta dan amanah dengan ketelitian dan ketegasan. Selanjutnya ayat 3, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim perempuan, maka menikahlah dengan yang baik di antara perempuan lain, 2, 3, atau 4. Tapi jika takut tidak adil, cukup 1. Inilah ayat yang sering disalahpahami. Padahal intinya bukan soal jumlah, tapi soal keadilan. Karena keadilan adalah fondasi, bukan formalitas. Lalu ayat berikutnya menekankan kembali amanah dan tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan harta, bukan hanya untuk pribadi, tapi juga bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kemudian ayat 4-6, berikanlah mahar kepada perempuan dengan sepenuh hati. Jangan jadikan mereka objek tawar-menawar. Berikan pula hak anak yatim ketika mereka sudah cukup dewasa, dan ujilah mereka terlebih dahulu. Sebab amanah bukan hanya soal memberi, tapi juga memastikan kesiapan. Inilah pendidikan dalam keadilan, bukan sekadar pemberian, tapi juga perlindungan dan pemberdayaan. Dan itulah hakikat dari ayat-ayat ini,
bahwa keadilan bukan sekadar soal memberi harta atau menyelesaikan kewajiban secara formal, tapi juga tentang cara kita menjaga martabat orang lain, tentang menghormati hak perempuan tanpa menjadikan mereka objek, dan memastikan anak-anak yatim tumbuh dalam perlindungan, bukan sekadar dalam pemberian. Keadilan sejati hadir dalam proses, bukan hanya hasil. Itulah sebabnya Allah memerintahkan untuk mengujinya terlebih dahulu, sebelum menyerahkan apa yang menjadi hak mereka, agar mereka tidak hanya menerima, tapi siap memikulnya, agar mereka tidak hanya menjadi penerus, tapi juga pelanjut keadilan itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Sahabat, bayangkan, seorang kakak sulung yang masih muda, baru saja ditinggal wafat ayah ibunya. Tiba-tiba ia harus memikul beban besar, mengurus adik-adiknya yang masih kecil, rumah yang harus tetap berdiri, dan warisan yang belum tentu cukup untuk semua. Ia bisa saja tergoda, mengambil bagian warisan lebih dulu, merasa paling berhak karena paling tua, paling lelah, paling banyak tanggung jawab. Ia bisa berdalih, aku juga butuh. Bukankah aku yang paling tahu apa yang mereka perlukan? Tapi, ia menahan diri. Ia hidup sederhana. Ia bekerja keras, bukan untuk menumpuk harta, tapi agar adik-adiknya tetap sekolah. Ia mendidik mereka dengan sabar, menuntun mereka mengenal Allah, menjaga amanah hingga satu persatu adiknya tumbuh dewasa. Dan saat waktunya tiba, ketika mereka sudah mampu berdiri sendiri, ia serahkan semua hak mereka. Tak kurang, tak lebih, dengan hati lega dan kepala tegak, karena ia tahu, yang ia pertahankan selama ini bukan cuma harta, tapi keadilan. Itulah keadilan sejati. Ia mungkin tidak viral, tidak disorot kamera, tidak mendapat pujian dari dunia. Tapi langit mencatatnya, malaikat menyaksikannya, dan Allah mencintainya. Maka, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana dengan kita? Apakah kita menjaga amanah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lisan dan keputusan kita? Apakah kita memberi hak orang lain, bahkan ketika tak ada yang melihat? Karena seringkali, yang paling sulit bukanlah membela yang benar, tapi berlaku adil saat kita mampu mengambil keuntungan. Disitulah kejujuran diuji, dan nurani ditimbang. Aku, kamu, dan kita semua, bukan tidak mungkin sedang diberi titipan seperti itu. Bisa dalam bentuk kepercayaan, jabatan, peran dalam keluarga, atau bahkan hanya sekadar nasihat yang didengar orang. Maka mari kita jaga, karena keadilan sejati tak butuh tepuk tangan, tapi ketulusan yang menggetarkan langit. Sahabat, kita sering mengira keadilan itu milik para hakim di ruang pengadilan, atau para pemimpin besar yang memegang kekuasaan. Tapi nyatanya, keadilan itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara kita memperlakukan saudara, menjaga amanah, dan memberi dengan hati. Bukan hanya dengan tangan, kita semua bisa menjadi penjaga keadilan, bukan dengan sorotan kamera, tapi dengan cahaya tak terlihat yang disaksikan oleh Allah. Karena sejatinya, kezaliman bisa lahir dari kelalaian yang kecil, dan keadilan bisa tumbuh dari niat yang ikhlas. Maka mari kita koreksi diri. Sudahkah kita berlaku adil kepada orang-orang terdekat kita? Sudahkah kita menjaga amanah bukan hanya karena takut dosa, tapi karena cinta? Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita bersalawat dan memohon kepada Allah agar ditanamkan dalam hati kita keadilan yang sejati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang berlaku adil dalam sepi dan ramai, yang menjaga amanah walau tak ada yang melihat, yang memuliakan perempuan, membimbing anak yatim, dan menahan diri dari tamak. Ya Rob, jika kami diberi amanah, beri kami hati yang jujur dan tangan yang bersih. Jika kami diuji dengan kehilangan, beri kami sabar dan sabat. Dan jika kami berdiri di hadapan keputusan-keputusan hidup, bimbing kami memilih yang Engkau ridai. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, tentunya pesan terakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang tercerahkan lewat setiap ayat yang kita renungkan bersama. Tinggalkan komentarmu tentang makna keadilan menurutmu, karena setiap hati punya cara tersendiri dalam memaknai kebenaran. Dan nantikan episode selanjutnya dalam serial Jejak Keadilan. Masih di Surah An-Nisa, karena setiap ayat berikutnya akan membawa kita semakin dalam pada hakikat hidup yang lurus. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.